Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Eksentrik berkepala besar segera memimpin kelompoknya yang terdiri dari 3 orang, termasuk iblis penatua yang menyamar, menuju tangga pagoda penekan iblis. Kultivator Parubaya berwajah persegi memberi hormat kepada cendekiawan itu sebelum melengkapi gelang langit meluap. Kemudian, dengan kabur, dia bergegas menaiki tangga paling tengah menuju Balai Kunwu. Sarjana itu tidak segera pergi. Dia menunggu sampai eksentrik dan kultivator berwajah persegi memudar menjadi kabut putih, lalu menoleh ke seorang lelaki tua di sisinya, "Keponakan Feng yang terhormat, apakah kita masih memiliki alat formasi yang tersisa?" Pria tua itu dengan hormat menjawab, "Sesuai perintah Anda, saya telah menempatkan formasi mantra di setiap batasan yang telah kami langgar. Satu-satunya yang tersisa adalah formasi Seven Star Myrtle yang kami beli seharga puluhan ribu batu roh." Sarjana itu memerintahkan, "Letakkan di sini, dan lepaskan 2 kelelawar vampir dan segerombolan tawon harimau ke dalamnya." Iya. Pria tua itu menamparkan kantong penyimpanan dan mengeluarkan 1 set bendera formasi ungu sebelum berjalan ke sisi alun-alun. Sarjana itu kemudian berbalik untuk melihat gunung di bawah. Ekspresinya dengan lembut goyah saat dia diam-diam merenung. 2 jam kemudian, mereka juga masuk. Jauh di bawah gunung, rombongan Han Li akhirnya tiba di Myriad Cultivate Gate. Klan Ye telah menempatkan ilusi mendalam di sana, cukup kuat untuk menjebak kultivator formasi inti setidaknya selama beberapa hari. Tapi ketika berhadapan dengan sejumlah besar kultivator Nas Chancel, itu dengan mudah melewati dalam waktu singkat. Ketika mereka dengan jelas melihat gapura besar yang dihias dari gerbang penggarap segudang, semua keraguan tentang Gunung Kunwu menghilang dan mereka menjadi sangat bersemangat. Kelompok kultivator liar kemudian dengan tergesa-gesa mendaki gunung. Mereka sekarang menghadapi batasan lain yang telah ditempatkan klan Ye di belakang mereka. Ini tidak mematahkan semangat, tetapi malah mendorong mereka maju. Tetapi jelas untuk melihat setiap batasan yang dihadapi, mereka tumbuh semakin kuat. Meskipun semua rombongan memiliki kultivasi yang hebat, mereka menggunakan kekerasan untuk menghancurkan dan menjadi agak tertunda. 1 hari berlalu sebelum mereka tiba di aula batu besar dengan banyak boneka. Hua Tianqi melirik bangunan itu dengan ekspresi serius, "Rekan Taois, berhati-hatilah. Saya khawatir akan merepotkan jika ada batasan. Kelompok kultivator di depan kita pasti cukup kaya untuk memiliki begitu banyak perangkat formasi. Kemungkinan mereka termasuk salah satu dari 10 klan besar, atau merupakan faksi dengan kekuatan yang setara." Old Devil Qian dengan dingin mendengus dan berkata, "Tidak satu pun dari 10 itu yang mampu menerjunkan banyak batasan tingkat tinggi ini, terutama formasi api es absolut. Saya benar-benar ingin tahu tentang identitas orang-orang di depan kita." Dengan nada percaya diri, Hua Tianqi memproklamasikan, "Bagaimanapun, demi kenyamanan kami, orang-orang ini telah menembus batasan Gunung Kunwu. Bahkan jika mereka menempatkan beberapa blokade sementara di tempat mereka, kami akan segera menyusul." "Saya harap itu begitu," Old Devil Qian berbicara dengan acuh. Dengan mengatakan itu, kelompok itu bergegas ke aula batu besar. Mereka melihat sisa-sisa boneka batu berserakan di lantai, dan berhenti dan memandang sebentar. Hua Tianqi menyapu indera spiritual melewati aula batu dan dengan ragu berkata, "Tidak ada fluktuasi batasan." Betapa mengejutkannya, mereka tidak meninggalkan apapun. Pak Tua Fu terkekeh, "Ini sudah diduga. Saya rasa orang-orang itu kehabisan alat formasi." Ketika kultivator liar besar menyapu pandangannya melewati aula, dia mengerutkan kening dan berkata, "Saya belum pernah mendengar tentang boneka batu." "Bukan, mereka adalah roh batu. Meskipun merupakan teknik rahasia, jiwa binatang iblis secara paksa menyatu ke dalam patung-patung ini.
Ini sangat lazim pada zaman kuno, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, itu kemudian hilang. Suara itu milik Han Li yang pendiam. Dia memilah-milah beberapa batu di tanah dan memeriksanya. Hua Tianqi melirik Han Li dengan tatapan aneh. Oh, rekan Taois Han tahu tentang teknik kuno seperti itu. Saya baru saja melakukan sedikit penyelidikan tentang teknik boneka. Sangat disayangkan semua ini rusak, atau saya akan dapat menelitinya. Dengan mengatakan itu, Han Li membuang batu di tangannya, membuatnya terguling beberapa kali di tanah. Penyelidikannya mengungkapkan bahwa sisa-sisa roh ini terbuat dari batu biasa. Mereka disempurnakan secara khusus, tetapi ada tanda-tanda aneh dari formasi mantra yang terukir di permukaannya. Dia tidak dapat membacanya dengan jelas karena terfragmentasi. Jika rekan Taois Han ingin mendapatkannya secara utuh, dia hanya perlu melihat koridor yang runtuh. Mungkin beberapa selamat. Salah satu kultivator berbicara kepada Han Li dengan suara ceria. Ketika Han Li melihat ke atas, dia menemukan pembicaranya adalah seorang pria parubaya dengan penampilan yang jujur, Master Scatterwind. Karena dia bukan dari Great Jin, dia tidak tahu tentang keburukan pria itu, tapi dia bukan orang yang menilai dari penampilan. Han Li tersenyum dan berpikir untuk mengatakan sesuatu ketika setan tua Qian tiba-tiba berteriak, "Makhluk jahat! Kamu mencari kematian!" Setan Qin Kuei kemudian mengangkat tangan mereka dan melepaskan sinar abu-abu ke ruang yang tampaknya kosong. Dengan serangkaian ledakan, cahaya ungu menyala untuk mengungkapkan elang bersayap 4 dengan kepala singa. Itu memelototi semua orang yang hadir. Binatang buas itu diam-diam tiba di dekatnya dan mengincar penyergapan iblis Qin Kuei iblis tua Qian. Meskipun tidak seorang pun yang hadir akan mengetahui maknanya, cakarnya yang setengah terpotong telah pulih sepenuhnya. Lion Hawk tampaknya telah belajar dari pengalaman sebelumnya, dan segera melebarkan sayapnya saat diekspos. Terbang kembali dalam kabut cahaya biru dan keluar dari aula dalam sekejap mata. Yang lain heran dengan kemunculannya yang tiba-tiba dan ragu untuk bertindak. Seekor singa elang. Ada monster seperti itu di sini. Hua Tianqi tersentak dan memasang ekspresi muram. Jika dia sendirian, dia takut dia akan menemui akhir yang mengerikan. Pak Tua Fu dan Bai Yaoyi saling bertukar pandang. Mereka sudah tahu bahwa iblis malam bersayap perak yang lebih mematikan sedang mengintai. Namun mereka tetap diam tentang masalah ini karena alasan mereka sendiri. Yang lain memucat saat melihat ini. Burung purba yang menakutkan itu adalah eksistensi yang cocok dengan para kultivator Naschen Sol akhir. Itu bukanlah yang harus diprovokasi. Tapi sekarang setelah hilang, pikiran asli Han Li untuk melihat ke koridor ditinggalkan. Karena gunung itu juga memiliki iblis malam bersayap perak, lebih aman bepergian bersama. Setelah meninggalkan aula, Lion Hawk berputar menuruni gunung. Setelah terbang selama 1 jam, ia tiba di samping pohon besar dan mengeluarkan pekikan yang keras dan melolong. "Aku mengerti," berhenti berteriak. "Apakah Anda ingin saya membalas dendam untuk Anda? Bukannya aku ingin melakukan ini. Setelah terjebak selama bertahun-tahun, tidak mudah bagi saya untuk melarikan diri, dan saya lebih suka tidak menimbulkan lebih banyak masalah." Selain itu, tampaknya ada 2 kelompok kultivator, semuanya pada tahap Naschen Sol. "Ini tidak akan mudah." Kata-kata ini diucapkan dengan suara gong yang retak, diikuti kilatan hijau, memperlihatkan lubang selebar 3 meter di pohon. Seorang wanita berpakaian hitam berjalan keluar dengan sikap kesal. Dia memiliki ketebalan yang lebar, kulit kecoklatan, sanggul rambut hitam legam melilit kepalanya, 2 tanduk putih sepanjang beberapa inci menonjol keluar dari rambutnya, dan penampilan yang hanya bisa digambarkan sebagai mengerikan. Cahaya merah bersinar dari matanya seolah-olah dipenuhi amarah pada pekikan burung itu. Wanita itu meletakkan tangannya di pinggulnya dan menggertakkan giginya. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan.
Kamu terlalu ceroboh dan setengah cakarmu dipotong. Mengapa saya harus membalas dendam? Dan bukankah keturunan dari 3 tuan di sini menjebak kita di sini untuk menjaga gunung ini atas nama mereka? Saya tidak ingin mengikuti keinginan mereka. Suara seorang pria kemudian terdengar, tapi jika kita tidak membunuh mereka, mereka akan memasuki Aula Kunwu dan mengambil 4 medali roh di sana. Saya khawatir kita akan jatuh di bawah kendali mereka. Dalam kilatan cahaya biru, iblis malam bersayap perak muncul. Wanita itu mendengus dan dengan acuh berkata, "Itu jika mereka bisa. Apakah Anda pikir pembatasan tidak cukup? The Great North Essence Lights khususnya tidak mungkin untuk dihadapi. Siapapun yang ingin memasuki Balai Kunwu sedang mencari kematian." Iblis malam bersayap perak dengan tenang berkata, "Rekan Taois Gui, itu tidak pasti. The Great North Essence Lights mungkin menakutkan, tetapi mereka memiliki kultivator Naschen Soul akhir di antara mereka. Salah satunya bisa memiliki alat ajaib yang bisa mengendalikannya. Dan tidakkah Anda ingin mengambil kesempatan ini untuk mengambil medali kendali itu? Meskipun kami muncul dari formasi penjara roh, kami tetap tidak dapat pergi keluar dari gunung ini." Ketika wanita bertanduk itu mendengar iblis malam bersayap perak menyebutkan medali pembatasan, ekspresinya berubah dan suaranya menjadi keras, "Ki spiritual di sini sempurna. Mengapa saya ingin pergi? Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar, saya ragu saya akan menemukan tempat yang lebih baik untuk berkultivasi di sana. Saya akan tinggal di sini sampai saya naik ke dunia berikutnya." Iblis malam bersayap perak mengerutkan kening, "Rekan Taois Gui, Anda harus tahu bahwa segelnya sudah hancur. Anda tidak akan dapat terus berkultivasi di sini dengan damai, dan tidak perlu mentolerir apa yang akan terjadi. Selain itu, kita memiliki semacam persahabatan, jadi bagaimana kalau kita menghadapi krisis ini bersama-sama?" Wanita bertanduk itu mengangguk dengan ketenangan yang lebih santai, "Kami memang memiliki persahabatan. Anda adalah mayat halus manusia, dan para kultivator itu merawat Lion Hawk dan saya sebelum menyegel kami dalam formasi penjara roh. Aula Kunwu memiliki batasan yang secara khusus dibuat untuk mengusir kita dan kita biasanya tidak mampu mendekatinya. Tapi sekarang ada manusia yang memimpin. Selama kita diam-diam mengikuti di belakang mereka, ketika saatnya tiba, akan mudah bagi kita untuk mendapatkan medali pembatas dan membuangnya." Hati wanita bertanduk itu bergerak, tetapi bertentangan dengan perasaannya. Dia mendengus dan dengan dingin berkata, "Kamu membicarakannya semudah itu. Ada banyak dari mereka yang hadir, bahkan beberapa kultivator Naschen Soul akhir. Anda bahkan menyebutkan bahwa ada seorang kultivator yang sangat merepotkan yang memiliki harta karun roh ilahi. Ketika saatnya tiba, kita mungkin meletakkan kepala kita sendiri di atas piring. Saya tidak suka di penjara lagi. Bukankah lebih baik mengabaikan medali pembatasan itu, dan tidur di kedalaman urat roh gunung selama 1000 tahun? Saat itu, bahkan jika mereka mendapatkan medali, mereka tidak akan bisa mengganggu kita." Iblis malam tampaknya telah kehilangan kesabarannya dan dengan cemberut berkata, "Jangan lupa, rekan Taois Gui, saya cukup ahli dalam teknik gerakan bumi." Wanita itu dengan dingin melirik iblis malam bersayap perak, "Apa maksudmu?" "Cukup sederhana," kata iblis malam dengan acuh tak acuh, "jika medali laranganku disita oleh manusia, mereka bisa menanyakan apapun yang aku tahu. Apa menurutmu mereka akan melepaskan inti iblis dari kura-kura tebing besar kelas 10? Wanita itu merengut kesal, "Baik, bagaimana kalau kita bersembunyi bersama?" Iblis malam berbicara, "Saya tidak bisa melewatkan kesempatan besar seperti ini, saya tidak bisa tinggal di gunung terkutuk ini. Tanpa Yin Moon Essence, aku selamanya tidak akan bisa berevolusi menjadi lunar kors berbalut emas." Wanita itu mendengus dan tiba-tiba melompat 1 meter ke udara, berteriak, "Apakah kamu mengancamku?"
Dengan lambaian sayapnya, dia terkekeh dan dengan dingin berkata, "Aku tidak mengancammu. Rekan Daois Gui harus mengambil keputusan. Jangan lupa bahwa kamu berutang budi padaku juga. Apakah kamu tidak ingat ketika para kultivator kuno menempatkan kutukan mengamuk pada kita untuk menyegel kecerdasan kita? Jika bukan karena Clear Void Pill yang saya bagi dengan Anda akan menjadi haus darah dan kasar daripada mengambil bentuk yang Anda miliki hari ini." Tentu saja aku ingat. Ketika dia diingatkan tentang kutukan berserker, kesombongannya hampir menghilang. Setelah hening sejenak, dia menghela nafas sekali lagi. Kita tidak boleh melupakan penjaga keempat yang seharusnya berteleportasi ke sini juga. Kami masih belum melihatnya, kami juga tidak tahu bentuknya. Jika kita semua bisa bergandengan tangan, saya akan mempertimbangkannya. Iblis malam menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku sudah melihat kemana-mana, tapi aku belum menemukan lokasi formasi penjara roh keempat, atau jejak setan atau iblis. Mungkin wali keempat kurang beruntung dan sudah meninggal. Lagi pula, itu tidak memiliki Clear Void Pill untuk menahan kutukan. Kemungkinan untuk bertahan hidup setelah merajalela selama bertahun-tahun ini tampaknya tidak mungkin terjadi. Dan bahkan jika berhasil bertahan, kita tidak punya waktu lagi untuk mencarinya." Ketika wanita itu mendengar ini, ekspresinya goyah. Sesaat kemudian, dia mengeluarkan satu pandangan lagi, setelah mengambil keputusan, dan menegaskan dengan nada yang jelas, "Karena Anda mengangkat masalah Clear Void Pill, saya akan membantu Anda kali ini. Tapi, setelah kami mendapatkan medali batasan kami akan segera pergi. Saya tidak ingin tinggal di gunung terkutuk ini, saya ingin menemukan tempat tak berpenghuni di mana saya dapat berkultivasi dengan damai. Itu akan berhasil. Selama kita memiliki kebebasan, kita dapat berkultivasi dimanapun di dunia ini." Iblis malam tersenyum. Karena Vascliffe Tortoise sedikit lebih kuat darinya, dia akan sangat membantu. Mempertahankan penampilan luar yang tenang, wanita bertanduk itu kemudian berkata, "Tapi sebelum kita bertindak, kita perlu rencana. Karena mereka tahu kalian berdua ada, kita harus berhati-hati dan tidak terjebak dalam perangkap mereka." Tentu saja, iblis malam setuju tanpa ragu-ragu. Adapun Lionhawk, ia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara. Ketiga binatang itu berdiskusi dengan tenang di dekat pohon besar, dan setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan makan, mereka terbang ke langit dan terbang ke arah tangga batu. Dalam sekejap mata, mereka menghilang dari pandangan dan hanya menyisakan angin di belakang. Namun tidak lama kemudian, pohon besar lain di dekatnya tiba-tiba berguncang dan dengan cepat menyusut. Cahaya hijau bersinar di penghalang di sekitarnya dan tonjolan muncul dari permukaannya untuk mengungkapkan dua mata hijau besar. Matanya berkilau seperti kaca dan melihat sekeliling, tanpa emosi melirik ke arah ketiganya menghilang. Itu benar-benar tak terbayangkan. Seekor binatang mampu menyembunyikan dirinya di dekat tiga eksistensi tingkat tinggi. Setelah matanya memandang ke langit untuk waktu yang lama, warna hijau melintas dari sekelilingnya bersama embusan angin, dan pohon itu menghilang ke tanah. Setelah Hanli dan kawan-kawan melihat Lionhawk, mereka segera terbang keluar dari aula batu. Setelah mereka muncul, mereka dengan cepat melihat larangan yang mencegah penerbangan dan semuanya jatuh ke tanah. Sama seperti sebelumnya, mereka juga bersukacita saat menemukan ini karena itu berarti mereka akhirnya tiba di tempat penting di Gunung Kunwu. Apa itu? Bai Yaoyi melirik tangga batu di kejauhan dengan sangat terkejut. Yang lain dengan cepat mengikuti pandangannya dan menemukan tangga batu yang berkelok-kelok diapit oleh hutan hijau yang luas. Hutan itu dipenuhi dengan batang bambu ungu besar dan menutupi area sejauh mata memandang, benar-benar menyembunyikan plaza giok putih dari pandangan. Bagian bawah hutan dipenuhi dengan ki ungu samar yang memancarkan tekanan spiritual yang mencengangkan, cukup untuk membuat hati para kultivator bergetar.
Hua Tianqi memeriksa pemandangan itu dan dengan sungguh-sungguh berkata, pembatasan itu tampaknya jauh lebih unggul daripada formasi api es absolut. Ini pasti yang terakhir. Begitu kita menerobos, kita akan bisa mengejar mereka. Kalau begitu, apa yang kita tunggu? Old Devil kian mengeluarkan tawa liar dan Cinque Devils bersinar sebelum menembak ke dalam hutan. Hua Tianqi ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti dan memimpin tetua sekte racun suci ke dalam hutan ungu. Ayo pergi juga. Yi, Kakak Han, apa yang kamu lakukan? Saat dia hendak berangkat, dia melihat Han Li memakai ekspresi yang tidak sedap dipandang dan berhenti dengan waspada. Dengan napas dalam-dalam, wajahnya kembali normal, bukan apa-apa. Ayo pergi. Kemudian dengan kabur, dia melompat 10 meter ke udara tanpa berpikir lagi. Pria tua itu mengelus dagunya. Meskipun dia merasa agak ragu, dia yang tahu sekarang bukan waktunya dan dengan cepat mengikutinya. Tanpa sepengetahuan Pak Tua Fu, pedang bambu awan di dalam tubuhnya semuanya bergetar, menandakan bahwa iblis penatua hadir di gunung ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meringis setelahnya. Mungkinkah iblis penatua bersama kelompok kultivator di depan kita? Bagaimana dia bisa ke gunung ini? Dan rencana jahat apa yang dimiliki iblis itu untuk datang ke sini? Serangkaian pemikiran dengan cepat membanjiri pikiran Han Li, dia dilemparkan ke dalam kekacauan. Dengan kipas Triflame dan boneka panggung akhir Nas Chainsaw, dia tidak terlalu takut pada iblis penatua, tapi itu benar-benar kebetulan yang terlalu aneh untuk muncul di sini. Pertemuannya dengan iblis penatua masih segar dalam pikirannya, dan dia merasakan firasat yang mendalam. Pada saat itu, setan tua kian tiba di depan hutan dan melepaskan aliran glasial abu-abu dari tangan setan Cinque. Sebagai tanggapan, hutan bambu mengeluarkan serangkaian dengungan dan 7 pilar cahaya ungu yang ditembakkan dari berbagai area ke langit. Ki ungu di dalamnya tampaknya telah hidup kembali dan melawan ki glasial abu-abu dalam gelombang. Mereka adalah dua binatang buas yang mencoba untuk memisahkan satu sama lain. Setelah itu, tetua sekte racun suci dan kelompok kultivator liar dengan cepat tiba dan melepaskan serangan mereka sendiri ke formasi tanpa ragu-ragu, menerangi udara di sekitar mereka dengan cerah. Adapun Han Li, dia diam-diam meludahkan beberapa pedang terbang dan bergabung dalam serangan saat dia bertanya-tanya tentang hal lain.